Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Cut Aliana Sabita, Raisa Pujiro Salvaluna, Risma Parwati akan menjelaskan tentang hubungan antara STEAM dengan kurikulum merdeka dalam PAUD. Yang pertama itu ada konsep STEAM dalam PAUD. STEAM adalah pengembangan dari pembelajaran STEM yang menambahkan unsur seni atau art ke dalamnya. Dengan adanya dimensi seni ini, anak tidak hanya belajar sains dan matematika, tetapi juga terdorong untuk berpartisipasi dengan lebih antusias, serta mengasah imajinasi mereka untuk menemukan solusi untuk berbagai masalah secara kreatif. Penerapan pendekatan STEAM dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak, melalui metode yang diterapkan oleh guru, sehingga keterampilan pemecahan masalah mereka juga akan semakin terasa. Metode pembelajaran STEAM untuk anak usia dini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Hal ini dimulai dengan interaksi yang intens dengan lingkungan sekitar yang sangat penting bagi mereka. Melalui pendekatan STEAM, anak dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pembelajaran di masa depan, sambil mengeksplorasi keterampilan dan konsep STEAM melalui permainan dan berbagai aktivitas menarik. Dasar untuk mempelajari konsep STEAM terletak pada pengenalan angka, penyelidikan ilmiah, pemecahan masalah, serta pemikiran kritis yang sudah dimulai sejak anak berada di tahap pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pembelajaran STEAM menerapkan pendekatan pedagogis konstruktivis yang berfokus pada pengajaran dialogis. Dalam pendekatan ini, peserta didik diberdayakan untuk secara aktif terlibat dalam proses pembangunan pengetahuan mereka sendiri melalui eksperimen, eksplorasi, dan proyek-proyek yang mendorong pemikiran kritis serta kreatif. Metode pembelajaran STEAM dapat dipadukan dengan berbagai pendekatan pembelajaran lain. Salah satunya adalah CAP atau Creativity, Autonomy, and Play. Pendekatan ini memberikan anak-anak kesempatan untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang relevan di dunia nyata. Lewat pembelajaran STEAM, anak-anak akan berperan sebagai ilmuwan dan seniman, serta mengembangkan keahlian mereka sendiri dengan cara menyelidiki, mengamati, dan mengeksplorasi. Keterlibatan anak dalam pendidikan STEAM sejak usia dini dapat menjadi pendorong bagi mereka untuk mendaftar dalam kursus sains dan matematika yang lebih lanjut di kemudian hari, serta membantu mereka memilih bidang tersebut saat berada di sekolah menengah dan universitas. Penerapan metode pembelajaran STEAM dapat didukung melalui pendekatan berbasis proyek yang terintegrasi. Pendekatan ini menawarkan kegiatan pembelajaran yang aktif dan menarik sehingga membantu anak memahami materi dengan lebih baik. Selain itu, metode ini juga berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir, kritis, dan kreatif mereka dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada di dunia nyata. Pembelajaran STEAM mendorong anak untuk membangun pengetahuan tentang lingkungan sekitar mereka melalui kegiatan pengamatan, aktivitas dan pendidikan yang mendalam. Selanjutnya yaitu konsep kurikulum merdeka belajar pada PAUD. Kurikulum merdeka belajar bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada siswa didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan cara belajar. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan secara pasif, tetapi juga memiliki fleksibilitas dalam menentukan metode belajar yang paling efektif bagi mereka. Nah, konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan menumbuhkan kreativitas, inovasi, serta relevansi pembelajaran di dunia pendidikan Indonesia. Pada satuan PAUD, kurikulum merdeka menekankan beberapa karakteristik, yaitu memperkuat kegiatan bermain yang bermakna secara proses belajar. Yang kedua, menekankan peran PAUD sebagai fase fondasi dalam pendidikan, serta membangun kecintaan terhadap literasi dan numerasi sejak dini. Nah, selain itu juga, kurikulum ini mencakup proyek penguatan profil pelajaran Pancasila, proses pembelajaran dan asesmen yang lebih fleksibel, serta penggunaan hasil asesmen sebagai dasar bagi guru dalam merancang aktivitas bermain yang sesuai dengan perkembangan anak. Orang tua juga memiliki peran sebagai mitra satuan pendidikan dalam mendukung pelajaran di rumah. Nah, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu aspek penting dalam kurikulum mereka belajar. Teknologi ini digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran seperti melalui video pembelajaran, e-book, dan platform pembelajaran online. Dengan adanya teknologi, siswa didik memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber belajar sehingga mereka tidak terbatas hanya pada buku teks yang tersedia di sekolah. Nah, selanjutnya itu ada keunggulan utama kurikulum merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya adalah struktur dan isi yang lebih sederhana, mendalam, relevan, serta interaktif. Materi pembelajaran disusun dengan lebih terfokus pada aspek esensial yang benar-benar dibutuhkan anak sesuai tahapan perkembangannya.
Nah, kegiatan belajaran juga dirancang agar lebih bermakna dan menyenangkan. Anak-anak diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sementara guru menyesuaikan metode pembelajaran dengan tahapan perkembangan anak. Dan satuan pendidik juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik institusi dan peserta didiknya. Kemudian dalam konsep konsep Merdeka Belajar dikenal dengan istilah Merdeka Bermain. Nah, pendekatan ini sangat sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini yang menekankan bermain sambil belajar dan belajar supaya bermain. Dan konsep ini, anak-anak di PAUD tidak harus belajar melalui metode drilling seperti hafalan, penyusunan lembar kerja anak, atau disebut LK, atau juga pembelajaran calisto, baca, menulis, dan berhitung, yang diterapkan secara rutin dan kaku. Nah, sebaliknya, kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pengalaman bermain yang menyenangkan dan merangsang perkembangan anak secara alami. Nah, dengan demikian, kurikulum Merdeka Belajar di PAUD itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang fleksibel, menyenangkan, dan sesuai dengan dunia anak-anak. Nah, melalui pendekatan ini, anak dapat belajar tanpa tertekan, mengembangkan kreativitas, serta membangun fondasi yang kuat bagi perkembangan akademik dan sosial mereka di masa depan. Nah, selanjutnya itu ada keterkaitan antara konsep STEAM dengan kurikulum Merdeka PAUD. Nah, yang pertama itu ada pendekatan holistik. Nah, kurikulum Merdeka untuk pendidikan anak usia dini menekankan pentingnya pendidikan holistik yang memperhatikan perkembangan anak secara menyeluruh. Konsep STEAM mendukung pendekatan ini dengan mengintegrasikan beragam disiplin ilmu sehingga anak-anak dapat belajar dalam konteks yang relevan dan bermakna. Yang kedua itu ada pengembangan kreativitas. Nah, pengembangan kreativitas ini STEAM mendorong mengembangkan kreativitas dengan mengintegrasikan seni, sains, dan teknologi dalam rangka kurikulum Merdeka PAUD. Kegiatan yang berbasis eksplorasi dan eksperimen mampu menumbuhkan minat dan daya cipta anak dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Kedua pendekatan ini saling mendukung dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek. Anak-anak diundang untuk terlibat dalam proyek yang harus mereka teruskan dan memecahkan masalah, bekerja sama, dan menerapkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu yang merupakan esensi dari pembelajaran STEAM. Yang keempat, keterampilan abad 21. Kurikulum Merdeka PAUD berfokus pada pengembangan keterampilan yang diperlukan di abad 21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi, melalui aktivitas yang memerlukan interaksi dan pemecahan masalah secara kreatif. STEAM juga secara alami mengembangkan keterampilan ini. Dan yang kelima, lingkungan belajar yang menarik. Kedua pendekatan ini sangat menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan menarik. Materi yang disajikan dalam bentuk permainan, eksperimen, dan kreativitas membuat anak-anak menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajarannya. Materi selanjutnya yaitu manfaat integrasi STEAM dalam kurikulum Merdeka untuk anak usia dini. Menurut Aini, pada tahun 2022, pembelajaran STEAM pada kurikulum Merdeka di PAUD memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak. Integrasi pendekatan dalam kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, konseptual, berbasis proyek, sehingga anak menjadi aktif, kreatif, mandiri, mampu berkolaborasi, dan dapat menyelesaikan masalah. Yang dimaksud aktif ini yaitu dalam STEAM, anak-anak terlibat secara langsung dalam eksplorasi dan eksperimen. Sedangkan kreatif yaitu STEAM mendorong anak berpikir out of the box dengan mengembangkan solusi unik. Dan mandiri, kurikulum Merdeka memungkinkan anak belajar sesuai minat dan kecepatannya masing-masing. Dan STEAM mendorong anak untuk mengambil inisiatif dalam belajar. Selanjutnya, anak mampu berkolaborasi. Banyak proyek STEAM yang dilakukan secara berkelompok sehingga anak-anak belajar untuk bekerja sama, mendiskusikan ide, dan berbagi tugas. Dan yang terakhir, dapat menyelesaikan masalah. STEAM menggunakan pendekatan berbasis masalah atau problem-based learning sehingga anak belajar berpikir kritis dan mencari solusi. Integrasi STEAM dalam kurikulum Merdeka menjadikan pembelajaran yang lebih aktif, berbasis eksplorasi, dan relevan dengan kehidupan nyata, sehingga anak tidak hanya menerima informasi tetapi juga belajar berpikir dan berkarya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.